Memang kalau berpikir juga kalau memang pengen merubah ini memang harus jadi eksekutif kayak ini. Bahwasanya DPR ini taman kanak-kanak. Ini kan sudah menjadi liar juga ya persoalan ini kan. Manuver apa sebenarnya yang sedang dimainkan kawan-kawan ini? Jadi saya juga jadi berpikir ini bagaimana ini endingnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun sahabat Begesah berada. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Begesah semua di rumah dalam keadaan sehat, Kak. Amin. Tidak kurang suatu apapun. Amin, amin. Nah, kembali lagi kita ke Begesah. Sudah lama tidak Begesah dan di depan saya sudah ada kawan Begesah. Pakai peci apa? Indonesia. Peci Indonesia, baju hijau tua. Kita sekarang berada di sekretariat DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ya kan? Kabupaten Oku. Nah, namun sebelum kita masuk ke perbincangan yang dengan Kak Robi ini, saya ingatkan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, dan tinggalkan jejak like, komen, dan share demi kemajuan kita bersama. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Nah, tak sayang maka tak cinta. Tak cinta. Ada baiknya saya persilakan kepada kawan saya yang besain untuk berkenalan terlebih dahulu. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ini sudah diberi kesempatan untuk bergesah dengan sahabat kita Pak Wiwin ini. Ya, ini memang bergesah ini sudah menjadi trending topik ya ini. Sudah ditunggu-tunggu sebenarnya ini bergesah ini. Kapan gilirannya? Dan alhamdulillah hari ini. Iya, alhamdulillah Tuhan memberikan waktunya hari ini. Mungkin ini waktu yang terbaik yang dikasihkan oleh Tuhan pemilik alam semesta. Mungkin benar kata tadi, tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan diri, nama saya Robi Pitergo, sarjana teknik, kelahiran desa Tanjung Manggus, kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Oku, yang tahun 1979 lahirnya. Iya, sekarang sebentar lagi besok 42 tahun. Nah, ini kebetulan hari ini saya menjabat sebagai Ketua DPC PKB Oku sekaligus Ketua Fraksi Partai PKB DPRD Kabupaten Oku. Sudah memasuki periode kedua. Itu mungkin perkenalan, nanti kita sambil bergesah. Mudah-mudahan nanti mendapat pelajaran, dapat pengetahuan. Mudah-mudahan selanjutnya kita bergesah sama-sama memberikan ilmu-ilmu yang sudah kita alami selama ini. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari Bung Robi. Ini kalau sekilas, kalau kita lihat sekilas, beliau ini mirip sama Bung Ridho Roma, anaknya Pak Roma Irama, Pak Haji Roma. Jenggot-jenggotnya, putihnya. Oke, Bung Robi kalau saya boleh manggil ya, Bung Robi. Anda ini terbilang masih muda, kelahiran 79, artinya baru 42 tahun. Sudah lewat lah kalau umur kenabian. Ya. Itu gimana ceritanya Anda bisa bersentuhan dengan dunia politik? Kalau dunia politik atau dunia kepemimpinan, kalau bagi saya sudah semenjak lahir. Semenjak lahir. Maksudnya ada? Karena dulu dari nenek moyang, kakek sama ayah itu sudah di kepemimpinan. Tapi sebatas tingkat lokal, tingkat desa. Saya masih kecil, nenek saya sudah kepala desa. Saya baru lahir tuh nenek saya sudah jadi kepala desa. Luar biasa. Nah, itu kalau soal kepemimpinan, pasti dalam kepemimpinan di tingkat lokal desa itu pasti berhubungan dengan politik. Itu kalau berpolitiknya kan. Ada nasabnya. Ada nasab, ada nasnya. Nasnya. Garis keturunan kepemimpinan itu kalau, tapi itu baru ya sekedar nasnya.
di zaman kemahasiswaan itu memang ikut di organisasi. Oh, kuliah di mana dulu? Oh, saya dulu di kampus dulu, baru masuk semester 2 itu sudah ikut organisasi. Nggak kuliah di mana dulu? Saya kuliah di Universitas Bandar Oh, Lampung. ya Lampung. Oke, lanjut. Nah, itu mungkin yang lebih mendalam soal organisasi, soal kepemimpinan, soal politik. Karena di organisasi ini di tempat belajar dan di kader. Itu sehingga di mahasiswa dulu kita masuk organisasi. Organisasi apa kalau boleh tahu? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Itu kalau eksternalnya. Kalau internalnya dulu kan masih zaman reformasi. Ada Dewan Mahasiswa, ada yang BEM. Kita dulu di Fakultas Teknik UBL itu namanya Dewan Mahasiswa. Sempat jadi ketua waktu itu. Oh. Ketua Dema Fakultas Teknik UBL. Oke. Sedangkan di PMII-nya saya sempat di puncaknya menjadi ketua cabang Bandar Lampung. Itu kalau di PMII. Jadi berpolitik ini memang belajar secara berpolitik ini secara strategi bagaimana kita berkehidupan bermasyarakat, karena setelah kita mendalami bahwa berpolitik ini bukan hanya politik praktis, dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya kita berpolitik, tidak terlepas dari politik. Ada politik ekonomi kan, politik ya kalau ininya ya kalau kita cara lah kalau politik itu, cara bagaimana kita mempengaruhi orang. Oke. Iya, berpacaran saja mungkin Pak Wiwin dapatkan istri ya. Ya, kalau tidak berpolitik nggak dapat. Nggak dapat kan? Nah itu, jadi politik ini seni lah kalau menurut kita. Jangan terlalu yang masyarakat hari ini politik itu kejam. Iya, biasa namanya politik ini kan. Kadang-kadang kepentingan kita terakomodir, kadang-kadang tidak. Itu hak politik kan. Nah, itu keluar dari UBL itu tahun berapa? Saya keluar dari UBL tahun 2004. Tahun 2004. Iya. Nah, itu kemana awalnya sebelum ke? Saya lama di Lampung. Dari kuliah 99, selesai 2004 sampai 2010 di Bandar Lampung itu ya kita profesional. Oke. Sesuai dengan jurusan kita. Sarjana teknik ikut kontraktor, ikut konsultan. Sampai 2010 pulang kampung. Pulang kampung. Apa yang dilakukan? Ini pulang kampung ini ya didesak inilah kita harus tunduk dan patuh kepada orang tua. Oke. Ya awal kisah sebenarnya pengen stay lah, mantap lah di Lampung itu karena jaringan, bagaimana hidup, cari uang sudah nyaman lah. Tapi karena orang tua mendesak-desak pulang, Akhirnya pulang. kita berpikir, ya wis lah ini wujud dari pengabdian kepada orang tua, kita pulang kampung. Itu 2000. Di kampung saya sudah berpikir waktu itu, sudah saya setting, sudah saya rencanakan saya 2014 akan nyalon. Oke. Itu, tapi artinya pulang itu orang dari nol dong? Iya, pulang dari nol itu saya ya alhamdulillah karena berbisnis. Oke. Berbisnis, saya mulai 2010 berbisnis. Bisnis di bidang pertanian lah. Oke. Itu kalau 2010 berbisnis sampai tidak lagi ikut di 2015 bisnisnya. Sambil berbisnis ikut juga ya karena kita ini aktivis, mantan aktivis, ya segala hal yang memang bisa dilakukan ya dilakukan waktu itu. Pernah ikut sambilan berbisnis, ikut PMPM RIS dari 2010 sampai 2013. Mundurnya kenapa kan? Mundur karena kita jadi anggota DPR. Oke. 2000 sampai 2013 PMPM RIS. Nah, itu kenapa Anda terpikir ingin terjun ke politik praktis? Ya, kita berpikir bahwa dalam rangka polisi kebijakan. Oke. Kebijakan dalam hal pembangunan. Pembangunan ini ada infrastruktur,
pendidikan, SDM juga. SDM, kesehatan. Tanpa kita berpolitik policy, mempunyai kebijakan, kita tidak bisa ngapa-ngapain kepada masyarakat. Itu sebenarnya. Nah itu langsung ke PKB waktu itu. Ya, waktu itu di benak saya sebelum di PKB banyak lah. Kalau sekedar calon ini Iya. ada partai-partai lah. Tapi Banyak yang bisa dipakai. banyak lah dipakai. Tapi di 2012 diskusi ada beberapa sahabat di PKB mengajak masuk ke PKB. Apakah itu karena memang ada semacam hubungan antara PMII dan PKB tadi? Mungkin karena dulu dari mahasiswa dulu kan memang kalau di PKB itu sudah bukan hal yang apa? Hal yang Asing. Ya. Memang akhirnya saya berpikir kok saya ini seperti pulang ke rumah, pulang kandang ini. Ya. Ke partai ini Ya, rasa pulang karena apa ya? Kalau sudah terbiasa dari mahasiswa sering berhubungan dengan orang-orang PKB, dengan PKB, mungkin chemistry-nya sudah ketemu mungkin. Ini mungkin sudah tarikan alam lah. Jadi langsung ikut ke PKB. PKB. Siapa yang ngajak waktu itu? Waktu itu ada sekretarisnya Bung Pono, ada juga Pak Zamzam dulu, ada juga Pak Sarkawi, ada Pak Rozali waktu itu yang ngajak untuk masuk. 2014. Tahu-tahu sudah dimasuk oleh mereka. Sudah tahu-tahu diantarin SK sudah masuk di wakil sekretaris. Oke. 2014 ikut bertarung. Ikut bertarung. Jadi. Alhamdulillah kehendak Tuhan yang kita hanya ikhtiar jadi. Itu. Anda diajak. Terus periode kedua Anda menjadi ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa. Gimana ceritanya? Ini agak-agak mengulas masa lalu. Iya, ini sebenarnya inilah dinamika sebenarnya. Iya. Dalam berpolitik ini kita berproses berdinamika. Dalam setiap perjalanan ini pasti ada dinamika dan prosesnya. Memang jadi ketua PKB ini termasuk kalau saya sih meneruskan dari pada kepemimpinan yang dahulu karena ada waktu itu pilkada PKB mengusulkan calon untuk ikut pilkada tapi tidak direkomendasi oleh DPP oleh pengurus cabang, ketua, sekretaris tidak ikut menandatangani ke KPU. Akhirnya oleh DPP di Karateker. Waktu itu di Karateker dengan ketua waktu itu dari provinsi. Itu 2015 kalau nggak salah. Ya, 2000 ketuanya provinsi dan saya ditunjuk Karateker waktu itu jadi sekretaris. Oke. Itu berseberangan. Iya, antara DPP dengan DPC. DPP menginginkan si A, Iya, DPC menginginkan si A, si B. si B. Itu Padahal keputusan tertinggi ada di DPP. ada di DPP. Caretaker lah waktu itu. Caretaker waktu itu. Berapa lama caretaker ke Caretaker itu kurang lebih sekitar 2 tahun. 2 tahun. Iya, kurang lebih. Nah itu kan sempat ada gejolak ketika hendak muscapnya ya. Ya, memang. Ya itu kata saya proses dinamika dalam pendewasaan berpolitik. Kalau bagi saya, karena pasti ada ria, ada pro dan kontra. Iya, dalam hal dalam berorganisasi apapun bentuknya pasti ada pro dan kontra. Ada yang pro tetap kita, ada yang pro yang lama. Itu. Ini partai partai besar di era reformasi ya, PKB cukup besar. Bagaimana Anda setelah memegang kendali partai itu, mengurus partai ini? Ya, itu yang diuntungkan. Kalau kita belajar banyak jadi di organisasi terdahulu, ini bermanfaat juga rupanya. Iya, rupanya mungkin hanya sedikit perbedaan kalau saya lihat dari kita berorganisasi di kemahasiswaan sama hari ini. Dulu kita bermain politik idealis. Idealis dengan dengan jiwa muda karena kita proses belajar kan. Nah, hari ini perbedaannya hanya bagaimana kita berpolitik secara praktis.
Kadang-kadang ya pengen kita lakukan, tapi karena ini menyangkut hal besar Dan banyak orang kita harus memilah. Tidak lagi harus kita ini yang tapi soal kepemimpinan hampir tidak jauh berbeda. Cuman itu aja perbedaannya. Jadi Anda merasakan ketika Anda menduduki puncak tertinggi cabang PMI? Iya, saya rasain itu. Saya sempat berpikir sambil berevaluasi diri kan. Ini kayaknya pernah kejadian-kejadian ini pernah dialami dulu. Dejavu lah. Enggak, iya, tapi dalam konteks yang berbeda. Mungkin ini sudah katakanlah kekuasaan yang mungkin ya punya kepentingan untuk policy kebijakan. Apa itu mungkin kan bisa mempengaruhi di tataran terutama tataran Kabupaten Oku kan. Mungkin itu perbedaan hanya itu. Suka dukanya selama memimpin partai ini? Ya suka duka memimpin partai ini ya itu tadi. Pertama ada yang tidak suka sama kita kan. Tapi dalam memimpin suatu organisasi yang besar ini, yang PKB yang didirikan oleh para ulama, karena NU ini adalah karena PKB ini adalah binnya NU. Ya, karena dilahirkan oleh ulama besar, Gus Dur, tokoh-tokoh NU. Ya PKB ini kan yang kita bagaimana mensinergikan dengan ulama-ulama, itu memang tantangan paling besar. Itu tantangan. Tantangannya bagaimana kita bisa sinergi dengan Nahdlatul Ulama. Bahwa PKB ini bermanfaat untuk umat, khususnya Nahdlatul Ulama. Ini yang perlu ya, dengan konteks kita hari ini dengan para ulama harus tawasud, harus ya istiqomah lah. Nah, itu segala kebijakan harus kita diskusikan dengan para ulama. Itulah PKB. Itu tantangan yang sangat asik lah katakanlah ya. Bagaimana mensinergikan antara polisi dengan bagaimana kita bersinergi dengan para ulama. Iya. Nah selain itu kan yang namanya memimpin suatu organisasi ini kan, apalagi organisasi besar, tidak terlepas juga dari dana lah ya. Nah itu bagaimana Anda mengelolanya gitu? Ya, kita ini kan kalau bicara dana kan ya muter-muter di dana nggak jalan-jalan. Nah, makanya insya Allah kalau dalam berpolitik ini kalau saya soal dana itu ya mungkin nanti urutan nomor berapa lah kan. Tapi yang penting kita punya keyakinan bahwa apa yang bisa kita lakukan harus kita lakukan. Tidak usah nunggu-nunggu dulu. Tidak usah nunggu, insya Allah dana ini akan ikut lah. Apalagi dengan adanya PKB, sudah adanya wakil di DPR ya mungkin soal dana itu bukan jadi satu persoalan yang cukup besar kalau untuk menjalankan organisasi ini kan. Itu. PKB di Kabupaten Oku khususnya kan kalau saya lihat cukup stabil ya. Dalam arti kursinya kalau tidak salah setahu saya 2 periode terakhir 3 kursi. Itu stabil terus itu. Bagaimana itu Pak, itu Bung Robi? Itu tadi langkah kita memang PKB dari reformasi di Oku sebelum pecah PKB cukup banyak. Sebelum pecah di Oku ya? Ya, di Oku besar ya. Oku keseluruhan PKB waktu itu mungkin dapat sekitar 5 kursi. Oh, waktu itu 3 Oku masih? Iya, 3 Oku. Tapi setelah pecah, PKB hanya mendapatkan 1 kursi. Periode keduanya? Periode 2004, 2009. 2009-2014 tetap 1 kursi. Di 2014, 2019, PKB dapat 3 kursi, tapi tidak merata waktu itu. Hanya 2 dapil. Satu dapil dapat 2 kursi, satu dapilnya mendapat 1 kursi. Dapil 2 dan dapil 3 waktu itu. Di 2014 ini merata. Dapil 1, dapil 2 dan dapil 3 dapatnya. Itu. Dalam ini memang dengan PKB dengan kekuatan sinergi dengan NU bukan hal yang mustahil sebenarnya PKB untuk lebih sebenarnya. Tapi memang kerja keras ini kami ke pengurusan PKB bagaimana menjadikan memanfaatkan sumber daya yang jaring yang sudah ada ini. Ini yang memang tantangan terberat. Nah ke depan mudah-mudahan
kami pengurus ini kan akan melakukan sinergi terus khususnya kepada NU supaya PKB ini bisa apa ya, bisa bersaing lah, bisa minimal nomor 2 di OKU untuk 2024. Target Iya. entah itu 1, entah 2, Iya, entah 3. ya. Tapi ya ini tantangan, namanya target kan boleh-boleh saja kan. Iya. Nah, persoalan hasil Yang kuat maha kuasa. yang mau kuasa menentukan. Oke, menarik. Sementara kita cut dulu sebentar. Sini sekarang sudah jalan 2 periode, ya. Sudah jalan 2 periode magang. Nah, bagaimana Anda menyeimbangkan antara kepentingan politik dan kepentingan masyarakat? Antara kepentingan politik, kepentingan masyarakat. Sebenarnya kepentingan politik ini pasti berimbasnya kepada masyarakat. Ini satu kesatuan sebenarnya. Oke. Karena kita berpolitik ini pasti polisi kebijakannya kepada masyarakat. Iya. Itu. Tapi kan kepentingan politik kan ya kita tidak menutup mata ada kepentingan golongan di situ. Ya, ini kepentingan antara membedakan kepentingan golongan dengan kepentingan umum. Oke. Mungkin itu. Nah, memang saya memang diajarkan dari nenek, dari orang tua bahwa kepemimpinan ini bukan soal kepentingan pribadi. Bahwa kekuasaan atau berpolitik ini bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Itu sebenarnya. Flashback-nya pasti itu akan ada secara individu. Itu memang kepemimpinan ini itu bukan untuk ya mencari kekayaan atau mencari apa kan. Ya, kekuasaan ini bagaimana bermanfaat. Nah, 2 periode menjadi anggota DPRD ini apa nih yang Anda rasakan? Apakah Anda merasa menjadi orang yang dibutuhkan di tengah konstituen Anda? Dalam 2 periode ini tidak merasa orang yang paling dibutuhkan sebenarnya. Malah merasa bahwa banyak PR yang masih harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Infrastruktur, SDM, ekonomi, ya. Tapi di DPR ini polisinya tidak banyak untuk merubah tatanan ini. Sendirian tidak bisa. Sendirian tidak bisa karena DPR ini kan hanya wujud pengawasan. Tidak ada polisi, tidak ada kebijakan yang monumental dalam hal menata. Oke. Itu DPR ini ya hanya tiga peran: budgeting, pengawasan, dan legalisasi. Ini kan tapi hanya sebatas pengambil persetujui daripada eksekutif. Punya peran sebenarnya untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat, baik bidang ekonomi, ketenaga kerjaan, sosial. Ini kan perannya eksekutif. Domainnya eksekutif. Eksekutornya mereka. Eksekutor dan punya kebijakan kepolisiannya di situ. Itu. Dan ini jadi kita berpikir keras bagaimana khususnya dapil kita ini kan dengan dinamika, dengan hanya bukan kita sendiri di DPR, dengan visi dan misi mungkin RPJMD-nya bupati, mungkin harus connect supaya apa yang PR besar itu bisa. Memang kalau berpikir juga kalau memang pengen merubah ini memang harus jadi eksekutif kayak ini. Ada rencana dong? Ya ini namanya di politik kan, siapapun itu pasti punya harapan-harapan itu. Punya cita-cita? Iya, mimpi-mimpi itu pasti ada. Oke. Siapapun itu, monggo ditanya. Termasuk Bung. Ya kita punya harapan dan mimpi itu pastinya. Tapi kan mimpi ini kan harus dibarengi dengan ikhtiar. Soal nanti tercapai atau tidak itu proses alam kalau menurut saya. Dan bukan urusan kita. Bukan urusan kita, tapi kita hanya berikhtiar dan menjalankan ini semua dengan proses. Ya kalau alam nanti menggeret kita ke sana, mau apa bilang? Catat. Nah, itu saja. Alam baby. Oke. Nah, Bung Robi, ini saya lihat ada foto Gus Dur ini ya. Iya. Kita tahu seperti Bung Robi bilang tadi bahwasanya PKB ini kan ya didirikan oleh ulama-ulama yang memang berlatar belakang NU. Nah, PKB juga tidak terlepas dari sosok Gus Dur ya. Iya. Bisa dibilang ruhnya lah. Iya, ruh. Seperti apa Anda memandang sosok almarhum Gus Dur itu? Saya
saya Gus Dur ini pandang sosok yang moderat, yang tidak membedakan suku, perbedaan agama, kaum minoritas, dia seluruhnya sama. Dengan pelajaran-pelajaran mungkin dengan gaya-gaya kepemimpinan dia, Gus Dur ini sosok yang humanis kalau menurut saya. Yang kalau kita lihat hari ini apa yang dilakukan Gus Dur itu memang bagaimana merajut kebinekaan ini menjadi suatu kesatuan berbangsa dan bernegara. Itu yang saya lihat dari Gus Dur. Hari ini pun saya secara tidak ini ya mungkin filosofi Gus Dur ini ya ada tertanam juga di kita. Bagaimana kita tidak memandang perbedaan dengan kondisi bangsa yang hari ini yang banyak yang saling menyalah-nyalahkan. Nah itu kalau saya lihat filosofi Gus Dur tidak ada menyalahkan siapapun. Dia dengan legowo, dengan berjiwa besar menghadapi segala persoalan. Mungkin menurut kita yang ngapa tidak melakukan perlawanan. Itu yang saya kagumi dari sosok Gus Dur. Termasuk menjadi salah satu tokoh panutan? Iya, termasuk tokoh panutan Gus Dur. Ada lagi tokoh lain dalam Ya, mungkin tokoh-tokoh besar, mungkin Soekarno salah satunya kan. Ya tidak tambah lagi kita harus tetap bagaimana kita memanuti Rasulullah kita Muhammad. Tapi ada ini loh. Ada pernyataan Gus Dur yang menyinggung dulu. Ya, Anda kan sekarang di DPRD. Pernah bilang dia dulu kan? Iya. Apa sih dia bilang dulu? Oh, bahwasanya DPR ini taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak. Nah, itu bagaimana itu? ya mungkin benar, mungkin juga tidak. Ya, dengan kondisi hari ini yang ini ya bisa dikatakan benar, bisa dengan tidak. Tapi ini tergantung oknumnya. Kalau saya melihat bagaimana berpikir dewasa dalam hal kepentingan sendiri atau golongan dikesampingkan untuk kepentingan masyarakat. Ya ada benarnya dan ada tidak. Iya. Nah ini Bung Robi, kabarnya kan akan muscap ini dalam waktu dekat ini. Ya. Bulan berapa itu? Muscapnya tanggal 21 Maret, satu minggu lagi. Oh, 1 minggu lagi? Iya. Nah ini apakah akan kembali mencalonkan? Insya Allah mencalonkan lagi. Oke. Nah. Doa saja mudah terpilih lagi. Amin. Nih sudah apa gerakan-gerakan untuk mencalon lagi ini? Apa saja yang sudah dilakukan? Ini kan memang ada perubahan-perubahan mendasar dari anggaran dasar anggaran rumah PKB. PKB DPC ini hanya mengusulkan nama-nama ke pusat, baik ketua suro maupun ketua tanfis. Nanti pusat yang akan memilih dan merekomendasikan ketua-ketua terpilih itu. Jadi tidak ada lagi pemilihan one man one vote. Ini hanya bermusyawarah. Oh. Jadi kayak seperti PAN kemarin. Tapi kita dari bawah. Oh. Dari bawah. Nanti DPP sudah menentukan siapa ketua Dewan Suronya, sekretaris suronya, ketua tanpisnya, sekretaris tanpis maupun bendahara. Ada riak-riak tidak? Ya mudah-mudahan PKB untuk hari ini mudah-mudahan kondusif, solid. Ini dalam rangka kita kesolidannya untuk menata bagaimana menghadapi pemilu 2024. Ini kalau harus solid kita hari ini. Anda yakin terpilih lagi lah ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, kita agak ini dikit, Bung Robi. Ya. Agak menyambung sedikit yang dari omongan Gus Dur tadi. Nah, kita kaitkan dengan yang fenomena terjadi sekarang ini, Bung Robi. Ini ada ribut-ribut ini. Ribut rebut PLH Bupati Oku. Ini apa yang terjadi sebenarnya, Bung, kalau Anda melihat? Itu dinamika sebenarnya. Dinamika politik hari ini yang ada di DPR. Ini sah-sah saja kan. Nah, wajar-wajar saja, mungkin ada sebagian rekan-rekan yang pengen bahwa pemerintahan ini tetap harus berjalan dengan orang yang mengenal
mengenal daerah yang lebih mendalam itu. Tapi memang dalam kondisi kita hari ini yang lagi berduka sebenarnya, momentum ini dan sudah dilakukan oleh gubernur mengambil kebijakan untuk pelaksana harian yang katakanlah kebijakannya terbatas, dan ini ya memang mungkin agak sedikit kecepatan lah. Iya. Tapi memang perlu juga, karena tetap roda pemerintahan ini harus tetap berjalan kan. Apapun yang terjadi hari ini kita harus juga berduka, bersedih, karena ini berkabut dengan kondisi Oku hari ini yang mungkin katakanlah kekosongan kepemimpinan hari ini. Nah itu kan teman-teman di Dewan itu kan mengklaim ya 8 fraksi ikut melakukan tanda kutip penolakan PLH yang ada ini kan. Ya 8 fraksi itu, nah Bung Robi kan sebagai ketua fraksi, apakah ikut-ikut juga? Ya memang kemarin ada rapat lintas fraksi, tapi ada beberapa rekan-rekan yang juga menyampaikan bahwa ini perlu kajian dan momen-momen tertentu. Ya tunggulah momennya dulu kan. Ada berapa memang karena ini kesepakatan mungkin rekan-rekan, tapi tidak keseluruhan lintas fraksinya. Mungkin hanya ini yang menjadi problem juga dengan ada statement ketua DPR. Ya, ini kan menunjukkan bahwa memang tidak, ya mungkin teman-teman yang di dalam fraksi mungkin ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Artinya benar tidak bulat, benar ya? Nah benar, tidak bulat itu benar. Dengan statementnya ketua, mungkin ketua juga hari ini mungkin memandangnya berbeda juga. Ya ini kan sudah menjadi liar juga ya persoalan ini kan. Manuver apa sebenarnya yang sedang dimainkan kawan-kawan ini? Ini politik ini kan dinamis. Ya. Ya, politik ini dinamis, punya kepentingan-kepentingan yang hanya kalau kita menganalisa mungkin asumsi-asumsi kan. Ya mungkin banyak asumsi-asumsi memuncul di sini, ada keinginan ini, ada keinginan itu. Tapi pada prinsipnya bagaimana sinergitas antara pemerintah dan eksekutif dalam hal ini dengan legislatif, biar sinergi dalam hal kebijakan. Mungkin itu yang diinginkan oleh teman-teman. Di luar itu? Di luar itu ya mungkin no komen kita. Mungkin ada kepentingan kelompok atau itu ya kita tidak tahu. Hal Apakah itu ini berkaitan dengan kue? saya juga tidak tahu itu. Mungkin ya namanya dalam kondisi hari kekosongan kekuasaan. Hari ini dengan kebijakan PLH yang sangat terbatas, mungkin untuk mempercepat supaya roda organisasi pemerintahan ini punya policy dan bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Kawan teman-teman mungkin minta dipercepat, bukan hanya PLH, mungkin PJ atau hal-hal lain yang memang mempunyai legalitas policy yang punya kewenangan yang sama dengan bupati definitif. Kalau Bung Robi sendiri sikapnya kemana? Kalau saya secara pribadi sebagai anggota DPR ini sudah dilakukan oleh gubernur, melakukan PLH untuk menjalankan roda pemerintahan supaya tidak vakum. Dan hari ini berjalan dengan mengangkat PLH, walaupun dalam aturan memang harus sekda yang tapi kan ada pernyataan juga dari sekda, dia tidak bersedia, dan apa yang dilakukan gubernur hari ini mungkin sesuai dengan peraturan yang ada, karena gubernurnya adalah perwakilan dari pemerintah pusat. Ya mungkin itu pertimbangan dari gubernur. Sambil menunggu pejabat yang akan dilantik nantinya. PJ atau PLT yang punya kebijakan yang lebih tinggi dari PLH. Kabarnya juga PLH ini tidak lama, 15 hari atau 1 bulan. Tapi bisa jadi PLH menjadi PJ? Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan. Karena yang menentukan kewenangan PJ itu sesuai dengan aturan perundang-undangan itu adalah gubernur yang diajukan ke Mendagri. Mendagri nanti yang
yang mengeluarkan SK PJ dan dilantik oleh gubernur. Secara pribadi Anda nih ikut ke kelompok yang ribut-ribut kemarin atau Kita ini kan bagaimana berada posisi di mana? meluruskan saja supaya tidak banyak sebenarnya ini pengennya bahwa roda organisasi ini berjalan tidak hanya PLH saja sebenarnya, supaya ini dipercepat. Mungkin keinginan kawan-kawan ya kita juga pada pribadinya pengen supaya pengambil pemangku kebijakan ini mengambil langkah-langkah, tapi memang secara pribadi memang kita lagi berduka. Itu saja sebenarnya. Ada momentum-momentum yang mungkin kalau menurut saya pribadi yang memang mungkin yang harus kita sebagai orang barat, orang ketimuran. Nah itu. Nah, dasar yang dijadikan kawan-kawan untuk menolak PLH itu yang Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 65. Itu ya oke lah kalau bicara undang-undang tepat kali ya. Tepat. Cuma apakah hanya itu sih yang menjadi dasar? Ya awalnya memang itu, tapi kan pada kenyataannya setelah tapi ini tidak tahu dalam tanda kutipnya kita tidak tahu, tapi kan setelah kita melihat keterangan Pak Sekda mungkin itu yang dilakukan oleh gubernur. Tapi tidak tahu juga kan Sekdanya menolak, tolong itu kan pernyataan Sekda. Iya. Dan mungkin itu dasar juga bagi gubernur untuk menunjuk pejabat Pemprov. Iya, mungkin itu dasarnya juga. Nah, tapi kan mereka masih memaksakan untuk supaya tetap Sekda. Ini kan dinamikanya sudah dinamis kan. Iya. Dinamikanya marilah kita sama-sama kembalikan kepada peraturan. Ya nanti mungkin kita tanyakan ke lebih tinggi, ke Mendagri, mungkin bagaimana aturan-aturan yang bisa mensinergikan kembali hubungan antara eksekutif dengan legislatif ini sehingga berjalan roda pemerintahan, berjalannya program-program yang sudah disusun. Itu. Jadi di mana letak hak prerogatifnya gubernur kalau model begini? Ya hak prerogatif gubernur sudah dilakukan oleh gubernur. Sudah dilakukan hari ini dengan menunjuk PLH. Sudah dilakukan. Ya persoalan riak-riak itu biasa namanya lembaga legislatif ini yang menanyakan mengapa kebijakan ini tidak Sekda langsung karena sudah diatur dengan undang-undang. Iya. Tapi Pak, saya juga waktu itu berpikir kenapa gubernur tidak menunjuk Sekda? Karena dia yang memahami. Nah setelah mendapatkan jawaban Sekda langsung via telepon. Mungkin via sudah menjawab Sekda, ada surat Sekda ini mungkin ini pertimbangan gubernur sehingga menunjuk PLH. Nah terkait dengan langkah kawan-kawan yang ingin melaporkan gubernur ke Kemendagri, Kemenpan RB dan Komisi 2, bagaimana Anda memandangnya ini? Ini hak kan, hak politik. Oke. Hak politik ini siapapun boleh dong dengan konstitusi, dengan peraturan yang ada. Itu. Jadi berkaca dari statement Anda ini tidak ke kiri, tidak ke kanan. Ya kita ini bagaimana kalau bisa kondusif, jangan sampai itu. Iya. Ya hari ini dengan roda berjalan PLH, marilah kita bersama-sama menurunkan ego kita masing-masing, biar jangan sampai ada hal-hal yang di masyarakat menjadi bola liar, asumsi miring. Ya kita dengan suasana yang hari ini masih berduka, ayolah kita sama-sama dengan kepala dingin mencari solusi dan jalan terbaik sehingga apa dari kepentingan legislatif maupun kepentingan pemerintah untuk berjalannya program-program yang ada. Ya, itu saja kalau saya. Perkiraan Anda akan seperti apa endingnya masalahnya? Ya kalau saya melihatnya hari ini dengan kebijakan bahwa pemerintah provinsi ada perwakilan dari provinsi, memang bola ini ada di gubernur hari ini. Kebijakan polisi menentukan baik PJ PLH itu kan gubernur dengan berkonsultasi dengan Kemendagri, itu aturan. PJ nanti mungkin nanti itu, setelah itu baru. Memang Oku ini kasus yang unik. Seksi karena hanya ada di Indonesia mungkin. Dan dalam aturan ini bagaimana menentukannya memang agak
menjadi perdebatan, kajian-kajian yang mungkin setiap orang punya asumsi-asumsi masing-masing. Nah, ini perlu kita berkepala dingin lah dengan ya kita mohon maaf ini dengan berpulangnya Pak Kuryana Ajis sebagai Bupati Oku yang tidak terduga-duga, yang baru dilantik, belum sempat ngantor. Kita berdoa semoga Bapak Kuryana ini husnul khotimah kan, dengan suasana begini kan, dengan kita tahu bersama-sama dengan kondisi kalau aturan normal ini harusnya langsung wakil bupati yang naik dari PLH. Namun berhubung ini hal yang tidak perlu kita sebut kan. Ya. Jadi saya juga jadi berpikir ini bagaimana ini endingnya kan. Iya. Makanya kita akhirnya semua orang berasumsi minta dilantiklah Johan Anwar. Iya. Ya kan dengan banyak asumsi ini. Sementara Pak Johan kita tahu lagi menjalani proses hukum, lagi dinonaktifkan sebagai wakil bupati kan. Nah, ini jadi bagaimana nih dengan kalau saya berpikir ini harus nunggu inkrah baru akan ketemu lagi apakah tetap PJ ataukah kita akan pemilihan bupati dan wakil bupati. Hampir sama nasibnya kayak Muara Enim. Ya Muara Enim berbeda sebenarnya ininya konteksnya tapi sama. Dua-duanya tidak ada hari ini. Itu waktu itu beda. Muara Enim pas itu proses hukum wakilnya tidak masih aktif. Aktif langsung PLH dia. Nah, setelah dilantik jadi bupati dia baru ikut proses hukum juga. Hari ini kan kita berbeda. Ini meninggal sedangkan wakil kita sudah proses hukum. Itu yang jadi kita. Ini memang perlu kajian mendalam, baik bagi kami DPR, saya secara pribadi bagaimana menyikapi persoalan hukum dengan kekosongan kepemimpinan hukum hari ini. Artinya ini ke depan akan banyak pertarungan. Ya akan banyak dinamika terjadilah ke depan lah, baik di masyarakat maupun di legislatif kan. Jadi yang masalah yang terjadi sekarang ini adalah awal dari dinamika. Iya mungkin akan menjadi awal dari dinamika, mungkin akan mungkin butuh proses yang cukup panjang lah. Iya. Apalagi baru PLH loh. Iya, belum PJ. Belum menuju definitif. Iya. Masih banyak tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Dan menuju tahapan itu kami berharap bahwa apa yang sudah kita rencanakan lewat APBD dengan program-program pembangunan itu tetap berjalan. Apalagi dengan kondisi hari ini, kondisi pandemi hari ini, bagaimana ekonomi masyarakat menurun, memang harus banyak stimulus lewat anggaran infrastruktur. Ini harus tetap berjalan supaya roda ekonomi di masyarakat ini kan tetap didongkrak dengan jual beli, daya beli. Ini masyarakat dengan kondisi hari ini kan ini yang harus jadi dipikirkan. Jadi menurut Bung Robi ini kayaknya dinamika biarlah berjalan, tapi masyarakat tidak dilupakan. Iya. Politik wajar lah. Wajar. Tapi kasihan juga ya kalau kawan-kawan yang sekarang keras melakukan penolakan itu, karena di medsos kayaknya lebih condong tudingan miring kepada mereka malah. Nah, ini kan makanya asumsi berkembang ini kan, inilah asumsi di masyarakat. Ini hak-hak masing-masing kan. Bisa aja terjadi namanya pro dan kontra, ada yang senang dan tidak senang. Itu biasa kalau menurut kita. Kalau saya kan, ya. Inilah dinamikanya. Kalau melakukan hal ya pasti akan disorot oleh masyarakat dengan kondisi media sosial, dengan teknologi informasi hari ini, dengan informasi yang apa yang kita omongkan hari ini langsung menyebar. Ya. Persepsi masyarakat yang ada yang berpendidikan, ada yang sedang-sedang saja, ada yang hanya nerima bulat-bulat. Ini kan ya, dimaklumi lah. Akhirnya dan dengan
kebebasan melakukan pendapat di media sosial, mereka yang ngomong di media sosial. Itulah kemodernan hari ini. Bagi masyarakat, maksud saya, bagaimana memilah informasi-informasi. Jangan mudah mengambil kesimpulan. Itu saja harapan saya dengan dinamika hari ini. Terakhir ini Bung Robi, Ya. karena sudah cukup panjang kita bergesah. Target Anda ke depan ini baik kehidupan pribadi, bisnis, politik, dan harapan Anda kepada kabupaten yang kita cintai ini. Target ke depan adalah bagaimana bisa berbuat baik untuk pribadi, untuk orang lain maupun untuk masyarakat keseluruhan. Nah, berbuat itu yang penting bagi saya karena pada hari ini bagaimana kita bisa berbuat apa yang sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, itu yang target saya ke depan. Secara politik bagaimana PKB ke depan bisa eksis, bisa menjadi 3 besar lah di Kabupaten Oku. Oke. Segi ya, kalau pribadi berkeluarga ya minta doa kepada seluruh masyarakat menjadi keluarga yang harmonis. Amin. Nah, itu saja. Ya, soal ekonomi ya kita sama-sama berjuang dengan kondisi hari ini kan. Iya, kita sama-sama kan. Soal ekonomi ini ya tidak bisa diukur. Iya. Pak Wiwin, ekonomi ini sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya pasti dikasih oleh Tuhan rezeki yang banyak. Kebutuhannya sedikit pasti dikasih Tuhan kebutuhannya sedikit. Makanya ya kita serahkanlah semua ini kepada pemilik alam semesta, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berikhtiar, berbuat, berproses soal hasil, soal apapun yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kalau saya. Oke. Kita sudahi dulu bergesah kita pada siang hari ini dengan Bung Robi. Apabila ada salah-salah kata atau menyinggung perasaan, kami mohon maaf. Mohon maaf. Dan ini hanya murni sebagai pendapat pribadi. Kalaupun ada pendapat lain, silakan disampaikan dan ikut bergesah di sini. Ya, silakan bergesah, kita sama bergesah bagaimana mencari solusi terbaik demi kemajuan Kita bersama. Kabupaten Oku dan kita bersama. Oke, demikian kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.